guys, Kelabu di sini. Dan di samping aku ada Wawa Macan. Halo. Nah, di video kali ini, selamat datang di video tugas UAS kami. Nah, di video ini kami akan membahas apa Gila? Nah, jadi kami berdua bakal ngajakin kalian untuk nonton video kami yang di sini temanya wawancara orang random yang berisi tentang seputar animasi. Ya, betul. Nah, jadi stay tune. Dadah. Nah, jadi sekarang kita akan mewawancarai orang-orang random yang ada di PNP ini ya. Dengan kakak siapa nih? Airi, Nur Hayati, Mas Agus, Refli, Miftah, Muhammad Aga Saputra, Tony, biasa dipanggil Mutia. Ara, saya Wirahmat, saya Rizky Hari P, saya Nanda, saya Raihan Ababil, saya Kevin. Dari jurusan dan prodi apa kalau boleh tahu, Kak? dari jurusan Teknik Sipil Prodi MRK. Akuntansi, dan bahasa Inggris. RPL 1B. Teknologi Informasi, Prodi Teknologi Perangkat Lunak, bahasa Inggris. Administrasi Niaga, Program Studi Logistik Perdagangan Internasional. Bahasa Inggris, Prodi D4 Komunikasi Bisnis. Teknik Elektro, Prodi D4 Teknik Telekomunikasi. Kalau kakak mendengar kata animasi, apa yang ada di pikiran kakak? Film kartun. Itu adalah kayak kartun-kartun, anime-anime gitu. Gambar yang bergerak tuh nggak sih? Yang saya tahu, animasi itu adalah sebuah gerakan yang biasa diterapkan dalam sebuah film kartun yang kebanyakan ya, supaya film kartun itu terlihat hidup dan tidak monoton. Animasi yang langsung terbayang ya kartun ya kak. Animasi yang terlintas di pikiran saya itu film kartun atau anime. Animasi sebuah objek virtual yang berada di media sosial. Ilusi gambar yang bergerak gitu nggak sih? Kartun, film kartun. Bikin gambar, terus dianimasikan gitu. Mungkin saya tidak menyukai film kartun dan saya tahu apa itu kartun. Film apa yang sering kakak tonton waktu kecil atau kakak sukai? Film SpongeBob. Upin Ipin atau SpongeBob? Dora, Doraemon, Upin Ipin, Barbie. Bobo Boy. Doraemon. Anime. Oh, anime. Apa tuh Kak judulnya? One Piece. Animasi Bobo Boy. Bobo itu scene apa yang paling abang sukai gitu? Scene favoritku itu pas Bobo Boy berubah jadi 3. Ya, waktu Luffy Gear 5. Kak, apa yang membuat karakter anime itu terlihat menarik dan berkesan? Nggak tahu aku. Biar penonton itu bisa merasakan ekspresi dari animasi tersebut. Jadi ketika Bobo Boy marah berlebihan, jadi kami bisa sebagai penonton bisa ngikut marahnya Bobo. Konyol itu biar penonton senang menontonnya. Agar membuat daya tarik penonton lebih meningkat dan excited. Karena target marketing atau target film itu kan untuk anak kecil. Kenapa dibuat animasi kayak gitu? Supaya anak kecil ini lebih tertarik lah. Jadi dia bisa beranimasi lewat animasi-animasi yang diterapkan dalam film SpongeBob tersebut. Supaya lebih menarik dan terus biar ceritanya itu sampai ke audiens gitu, kepada penonton gitu. Kenapa menurut abang mengatur durasi animasi itu penting? Agar para penonton viewersnya tidak bosan. Menurut kakak, apa yang membuat SpongeBob itu terlihat menarik dan lebih berkesan? Mungkin yang pertama dari animasinya itu, yang kedua dari cara dia mendesain sebuah karakternya, sebuah bentuk SpongeBob-nya kan agak lucu-lucu tuh, aneh, karena itulah orang tertarik untuk menontonnya. Apalagi targetnya untuk anak kecil kan, jadi anak kecil tuh lebih suka yang imut-imut ya. Animasi, kayaknya karakter yang unik sih. Mungkin kalau dari aku pribadi yang menarik dari Bobo Boy itu, yang bikin eye-catching, itu mungkin dari desain Bobo Boy sendiri, terus karakter Bobo Boy yang di framing sebagai pahlawan. Nah, 2 itu yang bikin aku, wah, ini Bobo Boy menarik nih gitu. Dari karakter animasinya tersebut, seperti Doraemon tadi itu kan karakternya itu konyol, wajahnya sering dibuat-buat
lucu, biar yang menontonnya itu senang dan menyukai kartun Doraemon. Itu salah satu trik marketing ya. Tahu nggak sebutan pelaku animasi itu selain animator apa aja? Selain animator, nggak tahu sih. Animasi itu kan ada animasi tradisional, animasi 3D, animasi stop motion. Nah, apa yang abang ketahui tentang animasi tradisional? Tentang budaya atau ya yang berkaitan tradisional. Bisa berkembang menurut zaman ya. Jadi semakin lama animasi itu mungkin semakin berkembang lah. Yang berkaitan dengan budaya seperti budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nah, kalau untuk animasi 2 dimensi itu contohnya seperti yang disebutkan oleh teman saya tadi, berupa kartun dan animasi-animasi yang sering kita tonton itu di Global TV kayak SpongeBob dan lain-lain. Nah, kalau untuk animasi 3D sendiri itu animasi yang sudah berkaitan dengan pola-pola rendering yang harus kita bikin dengan rendering, terusnya untuk karakter sendiri harus kita desain dan motion-motionnya juga harus kita desain, sama seperti halnya dengan dunia nyata. Mungkin itu sedikit yang saya ketahui tentang animasi. Halo, nah jadi di sini aku dan Kelabu bakal ngebahas pertanyaan dan jawaban dari wawancara yang udah kita tanyain ke orang-orang random kemarin. Ya, betul. Jadi tonton pembahasan kami. Cekidot. Nah, di sini aku akan ngejelasin nih dari pertanyaan yang pertama, yaitu apa aja sih yang kepikiran jika mendengar kata animasi. Nah, pengertian animasi itu sendiri adalah animasi merupakan gambar bergerak yang menceritakan dari suatu cerita. Bisa dikaitkan dengan film kartun atau film anak-anak. Nah, film animasi itu sendiri bisa berupa film SpongeBob, Toy Story, ada juga itu apa namanya, Fir? film Doraemon, Doraemon, Mickey Mouse ada juga. Mickey Mouse juga. Nah, jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa aja sih jenis-jenis animasi? Nah, jenis-jenis animasi itu yang pertama ada animasi tradisional, yang kedua ada 2 dimensi, dan yang selanjutnya ada animasi 3 dimensi. Nah, jadi untuk animasi tradisional itu adalah animasi yang dilakukan dengan cara menggambar di atas frame atau di atas kertas, lalu nanti animasi itu bakal dipindai atau difoto. Ya, untuk contohnya, tolong ditaruh di sini ya, editor. Nah, jadi untuk pengertian animasi 2 dimensi yaitu lebih simpel dari animasi 3 dimensi dan sering digunakan menggunakan komputer. Nah, untuk contohnya, tolong di sini ya. Nah, lanjut untuk animasi 3 dimensi itu. Animasi 3 dimensi itu adalah model animasi 3 dimensi yang dilakukan untuk terlihat lebih realistis. Nah, contohnya itu udah familiar, itu adalah film Frozen. Ya, betul. Jadi ini kan Kak, di video wawancara itu ada kita tanyain apa aja yang digunakan untuk membuat animasi 3 dimensi. Jadi apa tuh Kak jawabannya? Untuk membuat animasi 3 dimensi itu lebih sering digunakan menggunakan software, lebih aplikasinya seperti Maya, Blender, dan komputer yang berbasis spesifikasi tinggi. Nah, untuk materi yang pipeline ini kita bakal ngebahasin apa itu istilah pipeline ya. Ya. Nah, pipeline itu adalah salah satu animasi, kalau kita sebutnya lebih ke kinerjanya ya, betul. cara kerja animasi yang lebih spesifik dari awal hingga akhir. Nah, untuk job desk dari animasi ini bisa berupa animator, rigging artist, juga ada modeler 3 dimensi, storyboard artist, dan yang terakhir itu ada visual effect artist. Materi pipeline. Iya, untuk materi pipeline animasi tadi untuk semuanya ada di deskripsi bawah ini ya. Ada nanti
ada link kita terterain di bawah, oke? Nah, teman-teman semuanya, dari kesimpulan prinsip ini, kesimpulannya adalah prinsip animasi ini tuh adalah panduan untuk membuat animasi terlihat lebih realistis, alami, dan terlihat lebih soft ya dia hasilnya gitu. Dan untuk juga bisa membantu animator menghadirkan kehidupan pada karakter dan objek yang lebih bagus. Nah, prinsip-prinsip ini tuh tidak hanya untuk meningkatkan kualitas, tetapi menyalurkan emosi dari cerita itu. Nah, jadi berakhirlah penjelasan dari pertanyaan wawancara-wawancara yang kemarin itu tuh sudah terjawabkan semuanya ya. Dan juga sudah berakhir tugas project UAS kita ini dari mata kuliah pengantar animasi dengan pembimbing kita adalah Bapak Taufik Bosman. Nah, kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wajar manusia. Bukan. Jangan dilanjutkan. Oke. Nah, jangan lupa pencet tombol like, comment, dan subscribe. Dadah.